jumlah rumah tangga dan pendapatan itu kan nanti nggak akan inline gitu ya. Maka dalam bukunya si Anil tadi, dia memisahkan dulu tadi yang atribut terkait dengan harga yang hedoniknya tadi, ya kita regress menemukan implisitnya dengan rumus tadi, baru yang implicit price-nya nanti kita regress kembali dengan variabel sosial ekonomi ke konsep non-market yang kemarin itu kan kita mengcapture variabel sosial ekonominya itu. Ya. Oke, Mas Dava silakan untuk melakukan share screen, monggo. Ya, udah terlihat ya, Pak ya? Udah sih, siap, udah nampak. Ini dijelasin, Pak. Jelasin aja. Oh, udah dikerjakan ya soalnya ya. Ya udah, jelasin aja versi Mas Dava. Jadi ini sebenarnya langkah-langkahnya itu tinggal lihat di PPT semua, teman-teman. Jadi ya udah, yang pertama kita learn-kan dulu dari masing-masing ini. Jadi sama dengan learn dari masing-masing ini kan price-nya berapa, ini nomornya berapa, itu tinggal di-learn-kan masing-masing. Jadi hasilnya segini. Jadi nanti tinggal ditarik pakai ini ya. Udah bisa semua, tapi sampai kompon. Learn dari ini tuh implicit. Implicit itu nanti learn dari yang sheet ke ini, 4 implicit price. Nah, terus ini tuh kan harus diregresi. Nah, regresinya itu yang ini pakai dipraktekin tak, Pak, regresinya atau dijelasin aja? Kalau regresi sepertinya udah pada bisa ya kemarin ya. Nanti di video aja, nanti bisa dijelasin di video tugas. Karena kemarin kan berarti udah ada 2 kelompok nanti yang nggak perlu buat lagi. Berarti sisanya membuat video tutorial lagi untuk teman-temannya nanti. Ya. Ya. Nanti itu aja. Ini singkat aja, Mas. Oke. Pak. Oke. Terus ya udah tinggal diregresi aja antara Y-nya itu di price sama yang X-nya itu yang mulai dari numero sampai sampai kita sampai bro ini. Bro apa sih namanya? Bro alt itu. Terus hasilnya kurang lebih ini. Nah, ini itu nanti yang dipakai cuma yang Broad ini kita pakai di sheet implicit. Nah, yang ini yang sudah saya kasih warna kuning itu langsung dipindah ke sini. Di sini. Itu untuk menentukan implicit price dari Broad ini. Terus yang di Broad tinggal kita hitungkan aja sesuai rumus. Tapi di sini Pak yang saya agak bingung. Karena kan di PPT itu di sini tuh ada dalam kurung, Pak. Nah, tapi apabila kita kasih di dalam kurung itu hasilnya 0,000 gitu, Pak. Kalau tidak salah yang saya lihat ya, Pak. Oke. Gitu. Tapi kalau ininya kita hapus baru ketemu hasil, Pak. Oke. Saya juga nggak pakai kurung sih ya. Ya, Pak. Harusnya sih nggak ngaruh ya sebenarnya. Ngaruh, Pak. Karena kalau nggak pakai kurung, itu nanti hasilnya itu dari yang loan board ini bakal dikali sama yang ini, Pak, price. Karena kan gini nanti hasilnya. Jadi kayak kalau gini tuh ibaratnya nanti hasilnya kayak gini, Pak. Kalau nggak pakai kurung itu kayak gini ya, anunya, Pak. Ini. Nah, itu gitu, Pak. Kalau nggak pakai kurung. Jadi Oke. kalau tadi kan kurungnya di bawah, jadinya Iya. Oke, jadi kalau di di Anil sih memang nggak dikurung ya. Tapi ini menarik tadi ya. Nanti coba saya lihat lagi rumus implicit price yang murninya ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih konsep dasarnya ya. Tapi sementara kita nggak pakai kurung dulu ya. Kita sepakatin nggak usah pakai kurung dulu. Karena ini tadi saya sampaikan kan replikasi ya. Sebenarnya ya, Pak. replikasi dari bukunya si Anil sih. Oke, lanjut. Nah, ini kan habis itu ketemu dari implicit dari Saya catat broad dulu. ini. Habis itu kita lankan lagi sheet kedua olah data. Jadi yang ini itu bakal dilenkan, ditaruhkan sini. Ini len dari implicit price tadi. Nah, terus kita regresi yang kedua. Regresi yang kedua itu
Y-nya itu len ini, dan X-nya itu ada 3, len broad, len ini, sama len compound. Dan hasilnya itu adalah ini. Nah, jadi nanti ada 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita pakai di consumer surplus. Yang ini, jadi 4 ini langsung kita pindahkan ke sini hasilnya. Habis itu kalau uplim ini tinggal broad plus 10. Nah, terus untuk consumer surplus tinggal kita masukin rumus yang sudah terdapat di PPT. Gitu saja. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan tadi kan ada 2 step ya. Mungkin ini yang berbeda langkahnya dengan berbeda langkahnya dengan travel cost kemarin gitu ya. Jadi kalau kita ngobrolin terkait dengan regresi travel cost kemarin kan 1 step ya untuk yang individual aja. Karena apa? Informasi yang diperoleh untuk travel cost itu kan memang informasi dari individu gitu kan, demand curve-nya gitu kan. Nah, untuk untuk hedonic ini kan tadi ada 2 jenis data yang berbeda kan. Yang pertama yang menyangkut konsep hedoniknya tadi variabel fisik lingkungan dan alam tadi yang tercermin dari harga tadi. Nah, itu informasinya adalah dari informasi real property. Nah, ini belum belum mencerminkan perilakunya tadi sebenarnya, perilaku individu. Nah, perilakunya itu tercermin dari apa? Ya, tadi sebenarnya tercermin dari implicit price-nya. Maka step pertama tadi, kan implicit price kan tadi kenaikan tadi mempengaruhinya seperti apa gitu ya. Dan langkah pertama tadi kita cari yang implicit price tadi yang mencerminkan perilaku individu tadi. Kan reveal preference, kan perilaku tadi tercermin dari setelah kita kan kita carikan tadi implicit price tadi yang marginal price untuk harga tadi, ketemulah itulah sebenarnya cerminan daripada perilaku konsumen tadi terkait dengan harga. Nah, kemudian kembali lagi sebenarnya nanti kita akan meregress lagi sebenarnya dengan variabel sosial ekonomi lainnya. Tadi sudah disampaikan Mas Dava, ada variabel sosial ekonomi lainnya nanti berupa pendapatan dan jumlah anggota keluarga gitu ya. Itu kan informasi dari individunya. Jadi ini ada 2 data yang berbeda. Kalau data yang properti tadi diperoleh dari data broker, ini menurut si Anil ya, data broker data agen properti gitu kan. Jadi memang data transaksi itu murni yang ada di pasar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan informasi sosial ekonomi itu adalah data dari kalau si Anil sih menyampaikan itu bukan dari survei langsung ke konsumen yang jadikan objek ya, tetapi dia mengambil dari hasil ya sebenarnya survei juga yang dilakukan oleh BPS-nya gitu kan. Hasil kalau yang BPS itu dilakukan ada yang ingat nggak istilahnya ya? Yang Survei, Pak. surveinya apa? Sensus mungkin, Pak. Sensus, iya sensus itu dia. Dari data sensusnya BPS gitu, data itu diperoleh. Ya, jadi ya sebenarnya kan data sensus itu kan juga dari hasil survei ke konsumen atau ke individunya tadi. Jadi ini 2 data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Yang pertama tadi untuk konsep hedoniknya tadi yang tercermin dari marketnya tadi diperoleh dari harga agen properti yang benar-benar terjadi tadi transaksinya seperti apa gitu kan, dan karakteristik terkait dengan jarak gitu-gitu kan broadleaf coverage itu kan sebenarnya di sekitar rumah kita itu ada tanamannya sampai seberapa luas gitu-gitu ya. Itu dari data-data yang diperoleh dari agensi propertinya. Nah, kemudian yang menyangkut individunya karena ini kembali ke dalam konteks non market kan, kita tetap bawa ke non market bukan murni dari data transaksi tadi dibawa ke dalam konteks nilai gitu kan, tetapi kita kembali ke konsep yang reveal tadi, tercermin dari perilaku individu tadi. Ya, tercerminnya berupa marginal marginal implicit price-nya tadi. Kalau kita bicara travel cost kan dari pengorbanan kita untuk mengeluarkan biaya travelnya, gitu kan. Itu kan dari individu-individu. Dan ini kan juga kita cari untuk yang
perspektif individunya tadi berupa implisit price-nya tadi. Ya, kemudian kita gabungkan dengan variabel sosial ekonominya juga yang mencerminkan perilaku individu tadi dipengaruhi oleh apa gitu kan ya. Tadi salah satunya di sini yang di dalam kajiannya si Anil tadi berupa pendapatan tahunan dan juga terkait dengan jumlah anggota keluarganya. Dan itu nanti kalau dalam praktek yang bisa diterapkan gitu bukan hanya variabel sosiokulturalnya bukan hanya itu gitu ya prinsipnya. Mungkin bisa kita tambahkan variabel sosiokultural yang lain yang kira-kira punya pengaruh terkait dengan konteks di hedonic price method ini gitu ya. Tapi ini karena replikasi dari bukunya si Anil ya. Pak Anil tadi mengambil sosiokulturalnya adalah jumlah pendapatan tadi atau annual income-nya dan juga jumlah anggota keluarga atau komponen yang ada di rumah tangga gitu atau jumlah keluarga lah mungkin bahasa di kitanya itu untuk mencari tadi surplus konsumen nanti di ujungnya tadi gitu ya. Oke, itu Mas Dava. Jadi konsep dasarnya seperti itu ya, meskipun tadi kembali lagi nanti kita ada kalau melihat nanti dari berbagai macam praktek ya penggunaan hedonic price ini di luar sana ya mungkin nggak sama persis ya. Tapi kalau kita menggunakan mereplikasi stepnya si Anil ini juga nggak apa-apa gitu kan. Ini yang kalau bagi kita ya bukan bukan yang memang benar-benar mendalami gitu kan terkait dengan valuasi sumber daya alam dalam konteks non market khususnya gitu ya. Mungkin lebih baik sih menggunakan replikasi aja gitu ya, nggak usah kita mencari formula yang baru gitu kan. Jadi replikasi aja, gunakan dari yang sudah pernah dilakukan ya dari yang Pak Anil ini ataupun nanti mungkin dari peneliti yang lain kalau memang ditemukan oleh teman-teman yang ada di sini ya. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah replikasi dari satu metode valuasi yang dilakukan oleh Anil Markatia itu ya. Mungkin itu nanti bisa dibuatkan video tutorial ya untuk mempelajari, untuk memudahkan teman-teman juga ya. Nanti yang membuat video tutorialnya selain yang kelompok saya posting tutorialnya kemarin gitu ya. Kan kemarin saya janji ada 2 kelompok yang saya pilih gitu kan. Ini sebenarnya bukan paling bagus ya, kalau saya lihat semuanya bagus ya. Ya mungkin yang menurut saya nih perspektif saya mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang ada di sini gitu ya. Jadi jangan berkecil hati bagi yang mungkin nggak kita upload di LMS ya. Nanti kan masih ada kesempatan untuk hedonic ini dan juga benefit transfer, masih ada 2 lagi kok gitu ya. Oke, itu mungkin yang terkait dengan hedonic price method gitu ya. Nanti juga coba saya sampaikan juga nanti yang versi hitungan hedonic yang saya punya gitu ya. Nanti coba di cross check dengan yang sudah teman-teman kerjakan di sini gitu ya. Harapannya sih kayaknya nggak terlalu jauh berbeda ya. Karena kan stepnya yang ada di Excel, saya juga ngikutin yang ada di Excel itu sih. Itu udah cukup jelas gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan terkait dengan konsep hedonic price method, silakan. Izin bertanya, Pak. Mas Arnold, monggo. Sebenarnya saya, satu pertanyaan sih mengenai rumus tadi, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, terdengar. Jelas. Oke, Pak. Mengenai Excel tadi, Pak. Di bagian olah data, sheet olah data, ada itu bagian independen atau bisa kita katakan itu adalah demi variable. Yang dimana itu pemberian scoring ya, Pak, di situ ya. Antara 0 sampai 0, 1 sampai seterusnya itu. Nah, itu kenapa tidak diberikan line-nya, Pak? Kenapa tidak diberikan line? Coba dihitungannya. Oke, saya lihat. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Saya juga ngikutin aja. Olah data ya tadi ya? Iya, Pak, di bagian sheet olah data, bagian variabel independen.
Oke. Jadi kalau kita bicara terkait dengan learn itu apa sih gitu? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak learn itu apa? Mbak Mika, biasanya nih ngerti ini. Kayak ini Pak, apa kebalikannya dari log gitu bukan Pak? Ya, jadi ini yang saya pahami dari konsep learn ya, bukan di ekonometrik ya, ini mungkin bisa di cross check ke dosen ekonometriknya. Jadi kenapa kok kita karakteristik daripada logaritma natural, LN itu kan logaritma natural, itu cenderung biasanya informasi datanya itu nanti tak terhingga. Ya, jadi nggak ada batasan gitu kan. Nah, kalau kita melihat karakteristik informasi terkait dengan dummy variable, datanya kan cuman ada ya dan tidak gitu kan, 0 dan 1 gitu ya. Sehingga dalam konteks diregresi tidak memerlukan apa namanya proses untuk dilenkan lagi karena karakteristik datanya tadi kan cuma 2, 0 dan 1. Berbeda dengan informasi yang lainnya tadi gitu kan. Itu kan nanti bisa sebenarnya kan nggak ada batasan di situ kan, bisa apa namanya ya bisa berbeda-beda terus gitu kan informasinya, sehingga karena ini konsep kita nanti akan mencari perubahan pengaruhnya, sehingga kita masukkan apa namanya kita learn-kan. Nah, jadi itu kenapa kok yang itu enggak, yang lain iya, karena memang datanya nanti nggak perlu di-learn-kan, nggak ada gunanya nanti ya, karena datanya cuma 0 dan 1 ya untuk dummy variabel. Itu yang saya pahami dari konsep logaritma natural gitu ya. Tapi mungkin kalau mau lebih mendalam lagi coba ditanyakan ke dosen ekonometriknya ya. Mungkin apa namanya pemahaman sederhana saya terkait dengan konsep learn tadi bisa diperjelas lagi. Tapi yang saya pahami tadi konsep data logaritma natural itu biasanya datanya cenderung apa namanya sampai yang tak terhingga lah gitu ya. Jadi ya bebas gitu kan. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan data yang dummy kan ya 0 dan 1 aja gitu kan. Sehingga itu nggak memerlukan proses untuk dirubah menjadi bentuk logaritma natural. Itu sih yang mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Arnold. Bisa bertanya lagi nggak Pak? Boleh, sepanjang mengenai implicit price-nya sih Pak. Kan tadi ya seperti yang Bapak katakan tadi, implicit price-nya itu dibagi terhadap variabel yang ini ya Pak, broad apa ini ya? Broadleaf. Yang tentang pohon itu ya tadi Pak. Ya, broadleaf. Nah, berarti kita di sini Pak menghitung apa ya Pak, nilai ekonomis dari pohon tersebut? Jadi apa namanya yang kita hitung kan variabel daripada kontribusi alam. Ya, kalau melihat dari mungkin di regresi awal itu kan variabel-variabel hedoniknya yang muncul kan adalah variabel terkait dengan fisik, itu bisa terlihat dari number of room gitu kan. Kemudian ya, independen tadi ya, atau detached tidaknya tadi gitu kan. Kemudian variabel lingkungan sekitar, neighborhood tadi ya, bisa dari jarak, bisa dari juga variabel tingkat kejahatan tadi gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau menghitung implicit price bukan hanya terkait dengan broadleaf aja, kalau tujuan kita bukan untuk valuasi sumber daya alam gitu ya. Ya, kalau kita mau mencari implicit price dari variabel apa namanya jumlah room ya nggak apa-apa, boleh aja gitu kan. Tujuannya tetapi bukan untuk valuasi sumber daya alam. Tetapi kalau karena di sini mungkin bukan kalau ya, tetapi karena di sini kita fokus untuk mencari benefit terkait dengan apa namanya manfaat daripada coverage tadi gitu kan bagi masyarakat, maka gitu kan implicit price yang kita cari adalah variabel yang punya atau yang diberikan oleh alam gitu kan. Jadi variabel yang diberikan oleh alam dari informasi ini adalah variabel apa tadi? Coverage tree-nya tadi gitu ya, coverage daripada pepohonan yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang kita cari karena tujuan kita memang mencari tadi nilai
sumber daya alam tadi yang berbasis implicit price-nya tadi. Implicit price yang kita cari adalah implicit price terkait dengan variabel hedonik yang diberikan oleh alam. Ya, kalau kita lihat tadi kan dari penjelasan saya, berarti ya variabel yang diberikan oleh alam tadi apa namanya adalah berupa broadleaf tadi. Ya, mungkin ini saya share sebentar. Ini saya share PPT-nya ini sebenarnya ya. PPT nanti saya share ke teman-teman lah. PPT-nya si siapa? Anil tadi ya. Mungkin biar lebih jelas gitu kan. Kenapa kok? Nah, ini tadi. Ya, ini tapi buka kartu ini jadinya ya. Jadi ini tadi mungkin di awal ini nih bukan metode. Nah, ini sebenarnya apa hitungan tadi itu si Anil tadi ya. Ini adalah ini tujuannya tadi. Bentar. Ini nih. Ini sebenarnya. Jadi nilai sumber daya alamnya di sini sebenarnya dia ini bukan sebenarnya yang diperlukan di sini bukan berapa sih nilainya, enggak sebenarnya. Ini kan tadi yang sempat saya jelaskan tadi, ini sebagai satu dasar public policy yang dilakukan gitu kan oleh municipal gitu ya, atau apa ya, pemerintah daerah setempat gitu kan, yang menawarkan gitu kan apa namanya, nanti ada program terkait dengan apa namanya, penghijauan lah gitu kan. Nah ini nih maka kita hitung tadi sebenarnya di sini manfaat daripada apa namanya, manfaat daripada improvement of broadleaf coverage tadi di suatu wilayah tadi. Ya, jadi sebenarnya mau membuktikan gitu sebenarnya. Nanti kalau kita tambahkan gitu kan, ya ini karena tadi kan kita hubungkan dengan konsep valuasi sumber daya. Tetapi ini sebenarnya riset utamanya dari Pak Anil tadi. Bentar saya close dulu ya. Mana ini? Ya. Jadi sebenarnya ini adalah untuk membuktikan gitu kan. Ini loh kita punya program, ini ceritanya ya. Kita punya program mau nambah coverage daripada pepohonan di wilayahmu atau di lingkunganmu gitu kan. Nah, cuman kalau tidak salah ini kan nanti tadi ujungnya adalah minta kontribusi, maka harus dibuktikan tadi membuat aturan itu di sana mungkin nggak seperti di kita langsung ketok palu ya. Jadi harus dikasih penjelasan loh. Ini loh nanti kalau gitu kan, maka ada riset gitu kan, ada riset perbedaan yang coverage-nya nanti lebih bagus gitu kan, dihubungkan dengan konteks hedonik tadi kan, coverage-nya tree coverage-nya tadi lebih banyak kan nanti akan memberikan keindahan, memberikan tadi kan ke apa lingkungan yang lebih dingin tadi. Ini terbukti dengan harganya juga nanti akan lebih tinggi gitu. Jadi kenapa kok yang dicari oleh apa implicit price terkait dengan broadleaf tadi ya, karena memang tujuannya kita ingin mencari tadi pengaruh daripada broadleaf tadi bagi lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian dalam konteks valuasi sumber daya alam ya itulah sebenarnya kontribusi daripada alam tadi yang tercermin dari adanya perbedaan harga suatu properti tadi gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks valuasi karena kita menggunakan apa namanya metode non market, yang mana kalau kita bicara non market kan tercermin dari individu sebenarnya kan. Reveal berarti kan perilaku individu, kalau yang state preference langsung dari statement individunya. Maka kita bawa ke dalam konteks individu tadi ya, ketemu implicit price-nya, kemudian kita sandingkan dengan karakter-karakter yang mempengaruhi tadi yang apa yang ada di individu-individu tadi. Jadi variabel sosial kulturalnya juga, sehingga ketemulah tadi surplus konsumen nanti di ujungnya. Surplus konsumen itulah yang menggambarkan nilai daripada suatu sumber daya alam. Kemarin kan di awal-awal kita jelaskan sebenarnya kalau kita bicara nilai kan surplus dan apa namanya surplus konsumen dan surplus produsen. Tapi karena alam tadi, keindahan alam itu kan ya udah diberikan oleh Tuhan gitu kan, maka itu kita anggap
yang kita cari adalah dari sisi surplus konsumennya, karena surplus produsennya nggak ada. Tapi ini juga seringkali tadi di beberapa negara tadi ya, sebenarnya nggak serta-merta mau menghitung berapa nilai sumber daya alam. Enggak, sebenarnya mereka ini, case-nya ini adalah tadi untuk justifikasi, sebenarnya punya program justifikasinya ya menggunakan konteks ilmiahnya apa ya, tadi riset bahwa ini nanti akan meningkatkan gitu kan, misalnya, atau punya pengaruh tadi, benefitnya akan naik gitu kan kalau coverage-nya nanti misalnya ditambahkan gitu ya. Jadi ini Mas Arnold, mungkin kalau kenapa kok broadleaf yang dicari, karena memang kita lebih fokus ke konteks sumber daya alamnya atau kontribusi daripada alamnya. Ya, tapi nanti kalau misalnya mau dimodifikasi untuk variabel yang lain ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Ya, itu mungkin di luar konteks kontribusi alam itu. Karena kita bicara alam, maka tadi kita pilih tadi variabel alamnya, dan kebetulan risetnya itu memang mengacu ke konteks broadleaf tadi, suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, local government lah ya, local government yang ada di daerah tertentu tadi. Itu mungkin Mas Arnold. Kenapa kok kita pilih broadleaf tadi ya? Jadi ya mungkin sederhananya ya, dari variabel-variabel tadi yang sesuai dengan variabel sumber daya alam yang mana? Ya berarti ya tadi kontribusi alam terlihat dari tadi coverage tree-nya tadi di daerah tertentu tadi. Ya mirip kalau di eskalasi lebih luas tadi hutan kota gitu misalnya. Itu kan juga faktor alam gitu ya. Dan ini dalam skala yang lebih kecil, ada sekumpulan pohon mungkin ya di dekat rumah kita itu akan memberi manfaat apa gitu kan ya, manfaatnya tadi lebih adem, mungkin lebih indah, dan ini akan meningkatkan biar orang mau tadi kan berkontribusi sebenarnya ya, maka dia harus diyakinkan tadi dengan kondisi marketnya nanti, kondisi marketnya tadi bawa ke dalam konteks hedonik tadi, bahwa kalau lebih indah, lebih nyaman, sesuai dengan rumus dasar tadi, nilai itu dipengaruhi oleh 3 variabel tadi, variabel utama hedonik tadi, ya maka bisa diambil kesimpulan nanti akan menjadi lebih tinggi nilainya tadi. Karena lebih nyaman lah, intinya tadi lebih nyaman kalau semakin banyak broadleaf coverage-nya, lebih banyak pepohonan di sekitar kita, lebih nyaman, sehingga dengan lebih nyaman tadi nilai propertinya akan lebih tinggi. Itu konsep dasarnya sebenarnya. Maka ditelitilah di situ. Ya, Mas Arnold, itu mungkin. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Kan? Oke, nanti kalau belum ada bisa dicoba. Ini memang agak lebih jelimet ya. Nanti bisa dicermati kembali minggu depan. Nggak ada ya. Setelah Lebaran ya berarti. Di pertemuan ke-6 kalau memang ada yang mau ditanyakan kembali, nggak apa-apa. Silakan ditanyakan. Izin konfirmasi, Pak. Mbak Mika deh, sorry. Iya Pak, terkait yang tadi dijelaskan Dava, implicit price of broadleaf tadi Pak, itu kan ada permasalahan tanda kurung atau tidak. Betul. Itu nanti kalau teman-teman membuat video penjelasan boleh menggunakan kurung atau tidak ya Pak, jadi dibebaskan ya Pak? Nggak usah pakai kurung aja dulu ya. Berarti diseragamkan ya Pak? Itu aja. Saya juga ngikutin yang ada di PPT-nya dia sih. Nggak kepikiran kalau beda tadi, ternyata hasilnya beda ya. Jadi ikutin dulu aja ya, nanti sambil saya cari di bukunya dia tadi ngomongnya seperti apa. Itu ya Mbak Mika ya. Jadi teman-teman nanti ikutin, nggak usah pakai kurung aja ya. Ini karena kita tadi replikasi dari kerjaannya si Anil ya, kita sama kita pakai yang dia kerjakan aja. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Makasih Mbak Mika dan teman-teman. Assalamualaikum Bapak, izin konfirmasi juga Bapak. Ya, Mas Angga, monggo. Terkait tadi Pak, video penugasan, itu kita kira-kira membuat video, batasan menitnya ada berapa menit Pak? Sebenarnya idealnya sih 10 menit aja ya. Maksud saya karena, tapi sebenarnya sih kalau panjang juga nggak apa-apa ya. Tapi idealnya kalau saya baca atau mau belajar itu kan biasanya 10 menit itu udah lumayan panjang gitu. Jadi kalau saran saya sih mungkin 10 menit aja gitu ya videonya teman-teman itu ya. Nanti ini dikumpulkannya agak lama ya, nanti
setelah ini aja di pertemuan ke-6 ya, berarti masih cukup panjang sih. Jadi teman-teman minggu depan ya udah istirahat aja dulu lah gitu ya, maksud saya seperti itu. Ya, dikumpulkan nanti di sebelum pertemuan ke-6 aja. Tapi kalau mau dikumpulkan lebih cepat juga nggak apa-apa gitu ya. Silahkan gitu ya. Tapi saya harapannya sih nanti sebelum pertemuan ke-6 aja. Ya, ke-6 ya. Minggu depan setelah Lebaran tuh pertemuan ke-6 kan ya, benar ya? Iya, Pak. Jadi sebelum pertemuan ke-6 aja. Dan nanti dikumpulkan, saya kasih link Google Drive aja lagi. Gitu ya. Oke, itu Mas Angga gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi jangan terlalu panjang ya. Maksud saya kalau panjang khawatirnya nanti teman-teman yang ini kan nanti manfaatnya juga diperoleh oleh teman-teman lainnya ini ya, yang mungkin mau belajar gitu kan, bisa cek di video itu gitu kan. Sehingga kalau terlalu panjang mungkin nanti akan terlalu menjemukan gitu misalnya gitu ya. Tetapi kalau mau menambahkan sedikit materi konsep dasar juga nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau menurut saya sih yang ideal biasanya sih 10 menit sih. Ya, itu udah cukup memadai gitu ya. Oke, itu mungkin dari saya. Oke, kalau nggak ada ini karena juga udah lewat jam 1 ya, lewat 9 menit. Jadi saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Oke, mungkin dari ini tadi saya sedikit agak terdistract karena ada Zoom di sebelah juga untuk persiapan sertifikasi kalian juga ya, penilaian properti dan bisnis gitu. Jadi mohon dapat dimaklumi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan meskipun mungkin pandemi sudah mengalami titik yang tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi kita juga tidak ada salahnya untuk selalu berjaga-jaga. Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Oke ya, saya close ya. Silakan untuk beristirahat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.